Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema, judulnya agak panjang nih. Lebih baik kita merasa belum baik. Ya, lebih baik kita merasa belum baik. Kalau dari sudut pandang ilmu motivasi, ketika kita ngomong saya sudah baik, saya adalah orang baik, itu adalah sebuah afirmasi untuk kita tuh biar tercipta menjadi pribadi demikian atau menguatkan yang sudah demikian menjadi lebih baik lagi gitu kan. Tapi dalam sudut pandang yang mau saya bahas itu kan jadi kayak kontradiksi ya. Lebih baik kita merasa belum baik gitu. Jadi gini kronologinya. Sejak dulu itu namanya orang yang mungkin komen di status saya, ada orang yang ngomongin saya di belakang sana gitu kan. Dan saya sering mendapatkan screenshot dari zaman dulu sampai sekarang tuh, screenshot entah itu di inbox, entah itu di WA, di obrolan antar orang, ngomongin ya ngejelekin saya di belakang sana gitu. Itu sudah sering gitu loh, sudah banyak ya. Nah, cuman di situ saya mendapatkan satu pengamatan yang baru saya sadari beberapa hari kemarin. Beberapa hari kemarin saya juga dapat satu screenshotan ngomongin ya tentang saya yang jelek-jelek kayak gitu. Tapi saya woles aja gitu, dan sudah lama saya woles dengan hal-hal seperti itu. Pertama sih memang karena kalau kita punya banyak follower ya, entah itu di media sosial, entah di di YouTube tuh juga follower ya, subscriber istilahnya. Pasti orang itu isi pikirannya macam-macam dan tidak mungkin orang itu semuanya suka sama kita gitu kan. Cuman apa sih yang membuat kok saya jadi boles ya? Padahal dulu kalau diomongin kayak gitu tuh rasanya wah kayak gitu ya, rasanya nggak nyaman banget. Ternyata setelah saya amati, saya dulu itu mencengkram satu image, saya ini orang baik, saya tuh nggak kayak gitu. Saya itu orang yang good gitu loh, good people. Kok orang ngomongin gue jelek di belakang? Saya baik, kenapa diomongin buruk kayak gitu? Nah, sudah lama saya itu lebih sering mengatakan bahkan di status Facebook, saya ini orang yang brengsek, saya ini nggak karu-karuan, saya ini amburadul, saya ini tidak spiritual, saya ini tidak religius. Saya sering mengatakan itu, yang kata beberapa orang tuh, jangan ngomong begitu, itu kan kata-kata adalah doa kayak gitu ya. Tapi entah kenapa semenjak saya sering mengatakan hal-hal, saya mengatakan saya ini belum baik, saya ini belum sempurna, saya ini belum pantas disebut guru. Ketika saya begitu, itu ketika diomongin orang lain yang kayak gitu, yang buruk-buruk tuh biasa aja. Jadi dalam hati saya gini contohnya, saya punya banyak teman yang saya anggap baik banget, baik offline maupun online. Guru-guru saya ada yang seperti itu. Orang sekelas itu aja masih ada yang ngomongin jelek, masih ada yang nggak suka. Nggak usah jauh-jauh sampai selevel Nabi ya. Teman-teman saya yang baik juga banyak, dan ternyata masih ada yang ngomongin buruk di belakang. Lah mereka yang lebih baik dari saya aja ada yang ngomongin, apalagi Arif RH yang sontoloyo, yang brengsek, yang menyebalkan, yang narsis, yang kayak gini gitu. Sehingga dengan seperti itu saya jadi merasa nyaman-nyaman aja. Ya memang yang mereka omongin bener kok kayak gitu loh. Jadi tidak ada hasrat untuk mengklarifikasi, mencoba untuk memberikan penjelasan atau apapun, mengcounter berita itu enggak. Jadi ya tak biarin aja. Ya macam-macam sih ya, misalnya karena Arif RH itu suka narsis kayak gitu. Ya memang iya gitu loh. Saya sering nyanyi-nyanyi konyol dan sebagainya. Karena memang terus terang saya itu lebih merasa ringan dianggap orang yang tidak soleh. Lebih merasa ringan dianggap orang yang belum spiritual. Lebih merasa ringan dianggap orang yang belum baik ya. Karena tidak ada beban. Tapi ketika saya dianggap udah baik dan sebagainya, mungkin Anda mengatakan itu doa, tapi bagi saya itu beban sekali. Dan saya belajar dari pengalaman orang yang image-nya terlalu putih banget, maka ada satu titik hitam, itu rasanya sudah jadi noda yang mencemari kesucian. Jadi sudahlah, biarlah saya tetap dianggap sebagai kertas hitam, sehingga ada bintik hitam pun tetap tidak terlihat. Jadi kalau saya belajar dari progres ini ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang merasa gusar,
ketika diomongin buruk orang lain, maka problemnya adalah Anda merasa sudah baik, makanya Anda diomongin buruk itu jadinya tersinggung. Jadi dalam beberapa kasus lebih baik kita merasa belum baik, sehingga ketika kita dianggap belum baik, kita tidak tersinggung dan kita enjoy aja dengan itu. Ya kira-kira begitu. Dan tadi pun ada yang curhat, katanya, Pak, kok ada orang begini ngomongin saya gini, saya pikir lu tuh belum punya follower banyak, kalau jadi gue lu stres gitu loh ya. Cuman ya mungkin bagi dia diomongin kayak gitu hanya 1-2 orang udah mengganggu ya. Saya juga prosesnya panjang bisa kayak gini. Kembali lagi, pilihannya di tangan Anda. Kalau Anda setuju dengan saya, lebih baik kita merasa belum baik. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.